Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik listrik arus bolak-balik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk, apa sih listrik arus bolak-balik itu? Jadi, sesuai namanya ya, listrik arus bolak-balik adalah listrik yang arusnya bolak-balik. Maksudnya apa tuh bolak-balik? Jadi sebelumnya kita kan belajar tentang listrik arus arah atau listrik DC. Listrik DC arusnya itu searah aja. Jadi kalau misalkan dia positif, nilainya dia akan selalu positif seiring waktu. Itu ya. Sementara kalau listrik AC atau listrik arus bolak-balik, arusnya itu dia bolak-balik. Jadi terkadang dia positif, terkadang dia negatif. Nah, karena bolak-balik ini, maka listrik AC itu dia punya satu komponen yang tidak ada di DC, yaitu ada yang namanya frekuensi. Nah, akibat adanya frekuensi ini, nanti di listrik AC, hambatan itu ada 3, teman-teman. Kalau di listrik DC itu kan hambatan itu hanya R saja ya. Tapi kalau misalkan di listrik AC, kita punya R atau resistor, ada L atau induktor, dan C atau kapasitor. Nah, kalau dulu di listrik DC besarnya R, ya R saja. Tapi kalau misalkan nanti di listrik AC besarnya R, tetap R saja. Besarnya hambatan karena induktor atau reaktansi induktor adalah 2Pi dikali frekuensinya berapa dikali dengan L-nya berapa. Kemudian hambatan karena kapasitor atau reaktansi kapasitor adalah 1/2Pi. Frekuensinya berapa dikali kapasitansinya berapa. Gitu. Nah, kemudian di listrik AC ini kita juga kenal hambatan gabungannya. Hambatan gabungannya antara R, L, dan C itu kita sebut yang namanya impedansi. Jadi impedansi itu kita bisa lihatnya dia sebagai sebuah vektor. Jadi di sini ya, yang arahnya ke kanan itu ada vektornya R, vektornya resistansi. Yang ke atas itu ada vektornya reaktansi induktor. Yang ke bawah itu adalah vektornya reaktansi kapasitor. Nah, jadi nanti kalau kita mau cari impedansi, kita harus cari resultan dari ketiga vektor ini. Misalnya, kalau misalkan vektornya itu seperti ini, XL-nya itu ada di sini, tuh XL-nya ada di sini. Nah, seperti itu. Juga XC-nya di sini ya, XC. Terus R-nya di sini. Nah, berarti kan nanti ya, kalau kita seperti ini, kita harus kurangi dulu XL dikurang XC, barulah kemudian kita cari resultannya. Resultannya bisa kita cari menggunakan Pitagoras ya, karena ini sudah 90 derajat. Berarti nanti resultannya ini. Inilah yang kita sebut sebagai impedansi atau Z-nya. Itu. Nah, secara matematis Z-nya ini bisa dicari pakai rumus Pitagoras tadi ya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah sama, ini kan kita kurangi dulu ya, XL sama XC kita kurangi dulu, lalu kita kuadratkan. Ini adalah persamaan dari impedansi. Kemudian kalau misalkan kita sudah dapat impedansinya, maka hukum Ohm yang dulu kita pelajari ya, hukum Ohm yang dulu kita pelajari di DC itu berlaku juga. Jadi kalau dulu di DC ya, di DC itu V sama dengan I kali R. Kenapa I kali R? Karena di sini hambatannya cuma R saja. Sementara di listrik AC hambatannya ada 3, ada R, ada L, ada C. Tuh, jadi nanti kita harus cari dulu berapa impedansinya, baru kita bisa aplikasikan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali Z. Gitu. Oke. Nah, biar semakin paham, yuk coba kita lihat contoh soalnya. Soal yang pertama, perhatikan grafik tegangan berikut. Grafik tersebut merupakan bentuk tegangan dari sebuah power supply AC. Apabila power supply tersebut dihubungkan dengan rangkaian berikut ya, rangkaiannya kebetulan di sini hanya ada resistor saja nih.
Ini hanya di resistor saja. Maka persamaan grafik arusnya adalah berapa? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita coba cari tahu dulu teman-teman. Ini grafik ini nih ya, grafik ini tuh persamaannya apa? Kebetulan di sini nilai maksimalnya adalah 20. Berarti kan kalau bentuk sinusoidal itu kita tahu ya, Y sama dengan A sin omega T. Y-nya ini dia bisa tegangan, bisa arus. Kebetulan karena di sini dia grafik tegangan, maka ini adalah tegangan. Jadi V sama dengan nilai maksimalnya adalah 20 sin omeganya kita tidak diberitahu di sini, berarti kita tetap saja ya omega T. Kemudian yang kedua kita cari berapa impedansinya. Kebetulan ya impedansi itu kan adalah R kuadrat plus XL dikurang XC kuadrat. Kebetulan di sini XL dan XC nya nggak ada, berarti Z sama dengan akar R kuadrat saja atau sama aja kayak R saja gitu. Maka kita sudah bisa mengaplikasikan hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I kali Z kalau di listrik AC. Berarti I sama dengan V per Z. I sama dengan V nya tadi kita sudah cari ya, 20 sin omega T. Z nya adalah, Z nya sama seperti R ya, R nya adalah 100 ohm. I dibagi 100. Ini nilainya adalah 0,2 ya, ampere ya, 0,2 sin omega ampere. Jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Nah, biar makin paham, coba kita latihan soal sekali lagi. Kali ini ada rangkaian LC ya. Rangkaian LC itu berarti rangkaian yang hanya terdiri dari induktor dan kapasitor. Rangkaian LC ini bekerja pada frekuensi 50 Hz ya, atau omeganya ya. Omeganya itu adalah 314 radian per second. Nah, omega ini yaitu nilai 2F. Sebutnya frekuensi sudut. Kalau ini kan frekuensi, ini adalah frekuensi sudut. Nah, pertanyaannya adalah besar impedansi dari rangkaian tersebut adalah berapa? Pertanyaannya adalah Z-nya. Jadi yang pertama kita cari dulu reaktansi induktornya itu 2πf ya, dikali L, dan kita cari dulu berapa reaktansi kapasitornya, yaitu 1 per 2πf kali C. 2πf dikali L berarti 2πf kita sudah tahu 314 kali dengan L-nya adalah 2 mH, berarti 2 kali 10⁻³ negatif 3. Yang bawahnya adalah 1 per 2πf kita sudah tahu ya, 314 dikali sama C-nya. C-nya adalah 500 mikrofarad, berarti 500 kali 10⁻⁶. Kita hitung nih nilainya masing-masing berapa. Untuk yang induktansinya ya, reaktansi induktornya itu adalah 0,608 satuannya ohm karena sudah diubah ke reaktansi. Sementara yang reaktansi kapasitornya adalah 6,36 ohm. Itulah yang kedua, kita bisa cari berapa ya, berapa nilai dari Z-nya. Itu akar R kuadrat ya, XL dikurang XC. Nah, di sini R-nya sekarang yang tidak ada ya, R-nya tidak ada. Jadi langsung saja akar XL dikurang XC kuadrat. Nah, seperti itu, atau ya udah XL saja. XL-nya kita tahu ya, XL-nya nilainya adalah 0,628 dikurang sama 6,369 ohm. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 5,471 ohm.
Nah, tanda negatif ini bukan berarti impedansinya negatif ya, tapi artinya yang menang itu adalah kapasitor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 5,471, yaitu teman kece. Sekarang buat latihan, coba yuk kerjain soal yang ini. Kali ini ada 3 ya, ada R, ada L, dan ada C. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Gak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar gak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.